donasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Mas Agus. Oke. Ya, itu poin pertamanya. Saya melihat awalnya adalah bahwa Novi sedemikian rupa ditekan dan lain sebagainya lah. Posisi tersebut sangat-sangat luar biasa waktu itu oleh Novi, di mana dia yang menggalang, menginisiasi donatur untuk pengobatan yang Mas Agus, tapi justru kemudian akhirnya diserang. Dalam hal ini saya melihat bahwa Novi wajib dan perlu dibantu. Nah, pada saat itu kita melihat bersama-sama bahwa Teh Novi ini berusaha semaksimal mungkin agar supaya pengobatan Mas Agus dapat segera dilaksanakan. Ya, seperti itu. Oke. Akan tetapi karena tentunya ditimbulnya konflik sedemikian rupa sehingga akhirnya membuat bingung Teh Novi, dan akhirnya dia dalam posisi menunggu bagaimana caranya agar supaya Agus memanfaatkan donasi ini. Pada saat waktu berjalan, saya terus mengingatkan kepada Gary dan Novi terus menghubungi Agus, dan itu dilakukan baik WA maupun via surat bahkan 2 kali. Akan tapi pada saat itu memang konfliknya sedemikian rupa luar biasa. Oke. Sehingga akhirnya saya mencoba untuk menginisiasi pertemuan yang pada saat itu akhirnya dilakukan di Gedung Juang. Pada saat itu saya memberikan satu mekanisme proposal, dua option di mana pertama uang tetap di yayasan, kedua uang di pihak ketiga, akan tapi semua dikelola secara transparan dan akuntabel, seperti itu ya, dan tidak ada potongan apapun juga oleh pihak manapun juga. Murni itu adalah uang untuk pengobatannya Agus. Apabila masih terdapat sisa, maka digunakan untuk penunjang kehidupannya Agus saat itu ya. Oke. Selanjutnya pada saat pertemuan kan memang tidak ada tidak ada pihak yang hadir yang memberikan satu sikap, dan proposal itu dibawa pulang oleh timnya kuasa hukumnya Agus, jubir dan kuasa hukumnya Agus. Waktu di Gedung Juang nih ya. Betul. Dan selanjutnya akhirnya dengan desakan dari teman-teman advokat juga di sini melalui Gary. Karena itu waktu itu kan ada beberapa ya advokat yang mensupport Novi sedemikian rupa di media sosial, itu mendesak saya perwakilannya agar supaya memberikan satu surat untuk mengkonfirmasi mekanisme daripada apa yang kami tawarkan di Gedung Juang. Nah, saya akhirnya kirimkan surat. Saya akan kirimkan surat dilayangkan ke kantornya FA. Nah, selanjutnya proposal, surat dan lain sebagainya itu melalui mekanisme screening terlebih dahulu, yaitu adalah persetujuan dari klien. Apakah oke apa tidaknya draft ini dapat diluncurkan sedemikian rupa. Kalau memang sudah dapat diluncurkan, kita execute, merupakan produk hukum dari kantor saya. Begitu. Sudah. Setelah mengirimkan suatu surat, akhirnya saya dikabari oleh Gary, Bang Eva mau minta kontak. Bang Eva minta kontak saya, ya. Bang Eva minta kontak saya untuk membahas surat tersebut. Bang Eva akhirnya WA saya, dan selanjutnya kami koordinasi. Disampaikan, kalau draft 2 option seperti ini saya terima. Saya kemarin di Gedung Juang nggak paham maksud mekanisme itu apa. Oke, kalau misalnya seperti itu silahkan direspon, saya jawab. Selanjutnya Eva ngomong, ya udah kita bikin pertemuan aja, kita selesaikan di pertemuan. Oh bagus, saya bilang. Saya maunya juga seperti itu. Dan pertemuan itu wajib live ya, agar semua donatur yang menyumbang itu mengetahui
detail bagaimana penyelesaian permasalahan ini. Oke. Nah, akhirnya kita janjian di hari Jumat. Di hari Jumat nggak jadi, di hari Sabtu pun tidak jadi, karena waktu itu Bang Krisna itu katanya baru pulang dari luar negeri dan masih jet lag. Akhirnya diberikan undangan kesepakatan di hari Selasa kemarin, seperti Oke. itu. Nah, sebelumnya pada saat percakapan saya dengan Eva meminta, tolong Mas Brian, tolong buatkan draft ya, buatkan draft biar nanti kita pada saat pertemuan kita sepakati bersama, kita tinggal nggak perlu banyak bicara dan berdebat. Oh ya, baik kalau gitu, saya buatkanlah draft. Oke. Saya buatkan draft yang sedemikian rupa mengakomodir kepentingan para pihak, baik itu donatur, Kemensos di sini yang mungkin nanti terlibat, seperti itu. Saya cantumkan semuanya. Termasuk Untuk kepentingan para pihak. termasuk kepentingan atau keinginan dari Novi. Tentunya itu yang paling utama. Iya. Keinginan Novi seharusnya udah satu paham kita, satu frekuensi, yaitu agar supaya dana donasi ini seharusnya didapat dimanfaatkan oleh Agus. Untuk pengobatan. Ya. Iya. Akan tetapi Itu keinginan karena Novi, pada intinya keinginan Novi itu. betul. Akan tetapi pada saat itu di hari, kalau nggak salah di hari Selasa atau Rabunya, setelah saya mengirimkan surat kepada FA, Novi itu dipanggil dan diberikan pembinaan dan peringatan oleh Kemensos. Novi diberikan peringatan. Ya, ada pembinaan, himbauan dan peringatan. Peringatan Ya, apa? Peringatan apa? Saya baru dengar ini. Pembinaan peringatan apa? terkait dengan izin PUB, pengumpulan uang dan barang. Oh. Ya. Nah, karena memang saat itu kan untuk dana darurat, kita dapat pahami bersama hal tersebut, ya, karena dana darurat, sehingga agar mempercepat proses, waktu itu Novi menggalang dana yang akhirnya uang itu masuk ke dalam rekening yayasan, seperti itu. Oh. Nah, Novi Artinya pun, yayasan pun sudah, selain ke rekening ya, Agus, ada uang yang masuk ke rekening yayasan dan itu maksudnya dilakukan peringatan itu karena tidak melakukan atau tidak mengurus perizinan terlebih dahulu, begitu? betul. Akan tapi pada saat itu yayasan pun sudah mengirim permohonan untuk izin, sudah. Akan tapi kan kita tahu proses birokrasinya kan memang cukup panjang, ya. Nah, saat itu penggalangan dana donasi itu dilakukan oleh di YouTube-nya Novi ya, kayak gitu. Nah, akhirnya dilihat bahwa dana donasi yang terkumpul cuma 20-an juta sekian, itu tidak mencukupi, lanjut ke podcastnya Bang Densu. Oke. Dan disitulah memang Bang Densu mencantumkan rekening pribadi langsung ke Agus. Oke, saya mungkin itu udah tahu semua ya, mungkin Bang Tony juga mungkin udah tahu. Ya. Nah, selanjutnya draft yang saya bikin, saya sampaikan ke grup WhatsApp. Ya, grup WhatsApp. Saya minta agar supaya dipelajari, kita diskusikan. Apabila terdapat koreksi dan revisi, ya kita diberitahukan. Ya, dalam draft tersebut ada 2 kali revisi dan itu sudah dipelajari sedemikian rupa oleh Gary dan Novi. Oh. Nah, setelah revisi terakhir, saya juga menyampaikan bahwa kalau sudah setuju, saya akan kirimkan draft ini ke FA. Oke. Ya. Nah, selanjutnya FA dalam menerima draft itu, ya udah nanti kita bahas deh. Cuma saya banyak yang nggak setuju nih draft. Oh ya, silakan saja, nggak ada masalah. Tapi itu adalah draft yang kami usulkan. Iya. Ya. Gitu. Oke. Bang Brian, jadi draft itu memang yang membuat adalah Bang Brian. Tetapi Saya sendiri. ya, tetapi draft itu dibuat mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak. Di antaranya adalah kepentingan Novi. Betul. Poin Jadi, saja supaya jelas. Nanti saya hubungkan dengan draft yang sudah jadi itu. Keinginan Novi dalam draft itu apa yang poinnya?
Tujuan utamanya adalah pasti kemanusiaan ya, agar supaya dana pengobatan itu cepat disalurkan ke Agus. Pertama, mengenai teknisnya. Oke, pengetahuan ini ada diatur juga, saya atur sedemikian rupa. Nanti kalau misalnya ada rencana medis ya yang sudah diketahui, nanti yayasan akan mentransfer ke rekening rumah sakit. Teknisnya jadi tidak langsung diserahkan ke Agus, namun tidak ya, ada. Berdasarkan kebutuhan, ya, berdasarkan kebutuhan, ya, nanti yang melakukan pembayaran adalah yayasan, gitu. Betul. Jadi uang masih tetap di yayasan. Kalau misalnya ada kebutuhan, maka nanti akan ditransfer ke mana, misalnya ke rumah sakit atau kemana, seperti itu. Itu pertama. Artinya draft itu memang sudah disetujui oleh Novi ya, sebelum diserahkan, dikirimkan kepada pihak Agus pengacaranya, gitu ya. Betul sekali. Dan Novi oke. Tidak ada masalah untuk itu. Oke. Saya ya oke. Dikirimkanlah ke kuasa hukumnya Agus, dalam hal ini Bang Iya. Farhan. Kemudian singkat cerita terjadilah pertemuan. Betul. Ya, beberapa hari lalu ya di sebuah gedung ya, di mana yang pada endingnya itu tidak berhasil dan Novi meninggalkan tempat dan Bang Brian mengundurkan diri itu. Nah, saya ingin tanya, kemudian di pertemuan itu ya, draft itu sudah jadi ya, yang draft tadi disepakati sudah jadi dan dibuka, dibaca di pertemuan yang kedua itu. Iya. Ya. Betul. Ada pertanyaan dari netizen, pasal 3, poin 3. Poin 3 ini mengatur tentang apa, Bang Brian? Poin 3. Iya. Poin 3 itu sebetulnya itu udah saya sampaikan juga di akun TikTok saya, bisa dibaca ya. Akan tapi mungkin saya jelaskan lagi ya. Iya. Poin 3 pasal 3 nih ya. Pasal 3, klausul Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 3 ayat 1 itu. 3 ayat 1, oke? Iya. Maksud 3 ayat 1 ini apa? Ya, saya bisa jelaskan sedikit. Di sini Novi itu benar-benar mau bantu Agus. Ya, dia concern atas pengobatan kesehatannya Agus. Kita nggak tahu berapa banyak uang yang akan digunakan dan atau habis terpakai untuk pengobatannya Agus. Seperti itu. Ya. Makanya tercantumlah pasal 3 ayat 1. Itu membuktikan Novi concern dengan pengobatannya Agus. Peduli. Iya, sangat peduli. Kepengen ini bagaimana Agus cepat diobati. Itu kenapa saya cantumkan. Artinya kalau uang itu habis, yang kemudian masih diperlukan, maka pihak kedua dalam hal ini yayasan ini ya bisa membuka open donasi lagi ya, tentunya mengikuti peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Betul. Oke. Karena kan yayasan sudah diberikan pembinaan oleh Kemensos. Ya. Ya. Oke. Kemudian ayat 2-nya ada atau langsung pasal 4? Oke. Ini pasal 3 ayat 2. Apabila dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama sampai dengan pihak pertama menyatakan telah tidak membutuhkan pengobatan lanjutan dan atau sesuai saran pendapat medis prognosa dari dokter spesialis, maka para pihak setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kemensos yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dengan pihak Kemensos dan atau ya terdapat surat keputusan yang menjadi dasar hukum atas penggunaan dana donasi kepada pihak pertama yang diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama.
Jadi apa yang dimaksud dalam pasal ini, pasal 3 ayat 2 adalah apabila sudah dapat izin atau persetujuan dari Kemensos, maka Mas Agus bisa mendapatkan ya hak atas dana donasi tersebut untuk kebutuhan penunjang kehidupan lainnya. Izin loh dari Kemensos. Kenapa? Karena ini terjadi udah polemik, udah terlalu panjang. Ya, sedemikian rupa. Dan juga mungkin dari para donatur yang memang saya lihat di polling yang kurang dari 10% itu ya menyatakan pendapatnya. Ya. Gitu. Jadi saya mengakomodir dari sini kebutuhan permintaan juga dari pertama donatur, aspirasi donatur, dan juga saya mengikuti petunjuk hasil pembinaan dari Kemensos. Seperti itu, Bang Kang Tony. Oke. Pasal 3 ayat 2 ini ya di mana ya nanti bisa untuk kebutuhan penunjang Agus, tetapi tetap ya di garis bawah itu harus ada persetujuan baik dari yayasan maupun dari Kemensos ya. Bentar. Nah, oke. Ya. klausul pasal 3 ayat 2 ini apakah sebelumnya memang sudah dibicarakan dengan Taufik? Tentunya saya meminta untuk diperiksa ya dan dibaca dengan dipelajari dan dikomen juga oleh Novi. Hanya waktu itu satu ayat itu yang di take down, tidak saya cantumkan karena permintaan sebelum diserahkan ke Farhad. Iya dong, ada satu ayat, ada satu klausul, ada satu konsideran dan ayat yang saya take down atas permintaan dari Gary dan Novi. Dari Novi. Oke, Iya. intinya pasal atau klausul ya, pasal 3 ayat 2 itu juga disetujui oleh Novi sebelum dikirimkan ke kuasa hukum Agus, begitu ya? Wajib, itu SOP saya. Iya. Iya, itu saya sudah beracara cukup lumayan lama di tahun 2000, Kang Tony, punten, saya paham persis. Bahwa saya tuh bertindak untuk dan atas nama klien, bukan atas nama saya pribadi. Ya. Ya, ini soalnya komentar atau penilaian netizen ini seolah-olah itu skenario Bang Brian Novi dijebak katanya. Makanya ini penting ya, di room ini penting bagi Bang Brian untuk menjelaskan yang sebenar-benarnya. Biar netizen, biar publik memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sudah dilakukan sebelum draft perdamaian itu ya diserahkan ke pihak kuasa hukum Agus, kan begitu? Ya. Nah kemudian betul. Pasal 4-nya Bang. Oke, pasal 4 ya saya bacakan, bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak ya, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Ya, di sini Kang Tony mungkin sebagai advokat sudah memahami ketentuan pasal 4 ini seperti apa. Ya. Karena ini adalah perjanjian di bawah tangan. Ya, ini adalah perjanjian di bawah tangan dan bukan akte notaris. Sehingga apa? Agar supaya Teh Novi dan juga Agus, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Akan tapi kita sebagai advokat harus mempertimbangkan segala macam aspek yang akan terjadi ke depannya, agar supaya perjanjian ini, kesepakatan bersama ini saling mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Misal kalau misalnya mohon maaf ada satu pihak meninggal dunia, akan tapi masih terdapat suatu keberlanjutan dan belum terdapat penyelesaian terkait masalah ini, maka terkait dengan hal-hal yang menyangkut uang khususnya itu dilanjutkan oleh pihak ahli waris pihak yang bersangkutan tersebut. Seperti itu. Pada intinya begini. Masalah itu bukan 7 turunan ya. Itu bahasanya 7 turunan itu diartikan, tapi bukan seperti itu. Ya. Masalah ahli waris itu kan nomor 2. Yang paling penting adalah Bang Brian sebagai kuasa hukum sebelum menyerahkan draft itu kepada lawan lah, katakanlah lawan lah ya, Bang Farhad ini.
Bang Brian selaku kuasa hukum sudah membicarakan, sudah menyetujui ya hal ini dengan Novi. Sebagai klien. Jadi sebelum acara pun dimulai, ya, saya koordinasi terlebih dahulu kepada Novi, ya. Ini bagaimana Om? Nanti aku diserang netizen, diserang donatur, bagaimana ini segala macam ya. Saya udah masukin pasal di tadi pasal 3 butir ayat 2 bahwa apapun yang terjadi itu setelah persetujuan Kemensos. Sekarang posisi kamu tuh benar-benar berat, kamu ditekan sana sini, ada donatur, ada Kemensos. Jangan sampai kamu nggak keluar dari beban berat tekanan ini. Itu yang saya sampaikan pada saat ngobrol sama Novi sebelum sebelum sesi tanda tangan. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, jadi tuduhan atau penilaian bahwa draft itu dibuat oleh Bang Brian tanpa sepengetahuan Novi dan tujuannya untuk menjebak Novi itu adalah tidak benar ya. Saya sampaikan sekali lagi dalam grup WA yang saya sampaikan ya sebagai hak jawab saya, klarifikasi saya di akun TikTok saya itu saya sudah cantumkan bagaimana saya meminta persetujuan mereka dan bagaimana mereka memberikan satu persetujuan. Seperti itu. Oke. Intinya baik Novi maupun tim kuasa hukum lainnya sudah oke ya, sudah setuju. Diluncurkan. Pastinya sudah setuju. Diluncurkan ke kuasa Betul. hukum Agus. Kemudian Betul. terjadilah pertemuan. Ya. Nah, kemudian kenapa pada saat pertemuan tersebut ya apa yang terjadi? Kemudian draft yang sudah disepakati Bang Brian sama klien Bang Brian yaitu Novi dan tim kuasa hukum lainnya ya. Kenapa dalam acara tersebut kemudian saya melihatnya seperti ya masih belum klop atau masih ada semacam intinya belum pas mungkin saya melihatnya. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, terdapat memang pembicaraan sebelum itu. Cuman saya nggak akan mungkin bisa ungkap di sini ya, karena itu merupakan satu privasi ya, dimana ya saya nggak akan bisa ungkapkan apapun itu juga. Kenapa? Itu merupakan strategi legal action yang disampaikan Novi ke saya. Motivasi Novi sedemikian rupa saya nggak akan bisa sampaikan di sini. Artinya Saya tidak mau di sini akhirnya dengan saya sampaikan itu akan orang menggiring opini negatif pada Novi. Tetap, walaupun saya dihujat, saya dikatai pengkhianat dan lain sebagainya, akan tapi saya tidak mau sampaikan apapun alasan Novi menyatakan mundur. Ya. Jangan sampai nanti Novi kasihan saat ini, walaupun saya keluar sebagai kuasa hukumnya, saya tidak lagi. Tapi apapun, ya, saya tidak mau menjadikan posisi Novi berat dan menjadi beban. Kalau saya sampaikan kondisi tersebut, ya. Oke, artinya Novi meninggalkan tempat itu merupakan satu strategi, gitu? Saya tidak sampaikan demikian, akan tapi karena memang ada, ya. Yang menyampaikan, memberikan satu masukan sedemikian rupa, itu aja. Oke, kalau untuk draftnya perdamaiannya sendiri yang sudah dibawa di acara itu, apakah Novi ada keberatan pada klausul-klausulnya? Tidak ada, akan tapi terkait dengan kondisi, tidak ada, tapi terkait dengan kondisi sesuatu yang saya tidak bisa sampaikan. Oh, ya. Oke. Jadi kalau untuk draftnya sendiri, draft perdamaian sendiri, Novi tidak keberatan ya? Gak ada masalah untuk itu. Oh, dikonfirmasi sebelum pertemuan pun tidak ada masalah. Inilah yang netizen belum paham, Pak Brian. Ya, jadi Novi tidak keberatan dengan draft perdamaian, ya, seluruh pasal atau seluruh klausul, ya. Yang sudah disiapkan atau yang sudah dibawa di acara tersebut ya. Nah, Novi meninggalkan lokasi bukan karena tidak setuju dengan salah satu klausul yang ada dalam surat perdamaian tersebut, tetapi melainkan karena ada kondisi. Ya. Penasaran nih. Kondisinya ini ya itu dimunculkan atau setelah mendapatkan bisikan tadi dari siapa?
Silakan tanya Novi ya. Saya tidak punya saya tidak punya kapasitas. Ya, saya bisa saja. Akan tapi saya tidak mau memperkeruh dan memperburuk kondisi beban psikologisnya Novi. Ya. Dia tertekan, jelas dia tertekan. Saya kasihan sama dia. Ya. Tertekannya bukan karena Bang Brian. Harusnya fine-fine aja, nggak ada masalah. Anda bisa lihat dalam chatnya. Ada yang bilang seperti itu memang, ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang seperti itu. Iya. Tapi bisa dipastikan, ya. Maksud saya, tertekannya Novi ini ada yang mengatakan ini adalah salah satu pengacara, ya, menyatakan dalam PT-nya, dalam videonya itu, ya, tertekan karena pengacaranya sendiri, ya. Katakanlah dalam hal ini sebut saja karena Bang Brian sendiri, karena kuasanya. Nah, tetapi di sini Bang Brian menjelaskan bahwa tertekannya itu bukan karena Bang Brian, tapi karena kondisi itu, ya. Iya. Kondisi itu makanya harus diperjelas ini supaya clear. Saya sangat kasihan, saya sangat prihatin sebagai sesama advokat, ya. Dibayar juga tidak kan, dan terima uang kan? Iya. Pro bono kita. Pro bono, kemudian malah mendapatkan cacian, mendapatkan hujatan, mendapatkan penilaian negatif. Ini yang saya sebagai sesama advokat juga sangat prihatin. Oleh karenanya, ya, dalam forum ini kira-kira Bang Brian bisa menjelaskan sehingga clear apa yang membuat Novi kemudian jadi meninggalkan tempat. Jadi kalau memang Kang Tony mau tahu, ya kan, cukup statement saya saja pada saat terakhir pertemuan. Nah, di situ saja lebih baik diambil. Ya. Itu. Tapi kalau untuk hal-hal lainnya biarkan saya aja yang dihujat. Nggak ada masalah. Ya, akan tapi saya mengklarifikasikan bahwa saya selaku advokat, saya sudah menggunakan SOP dalam mengeluarkan produk hukum dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari klien. Itu aja. Oke, itu SOP poin penting, Pak. Ya enggak? Itu poin penting buat kita sebagai advokat, karena kita untuk dan atas nama klien, bukan atas nama kita sendiri. Apapun produk yang kita keluarkan itu untuk dan atas nama klien. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah Novi meninggalkan tempat, Bang Brian menyatakan sikapnya bahwa akan mengundurkan diri. Apa yang mendasari Bang Brian sehingga mengundurkan diri dari kuasa hukum Novi? Baik. Pada saat itu kan tiba-tiba Novi keluar dari pertemuan, ya, tanpa adanya konfirmasi ke saya, tiba-tiba langsung keluar. Saya di sini tentunya melihat bahwa pemberian bantuan hukum dengan alasan kemanusiaan ini sama yang saya sampaikan pada saat pertemuan, ya. Ya. Itu saya melihat sudah tidak ada lagi dan tidak tepat lagi saya memberikan bantuan hukum. Karena tujuannya saya itu agar supaya dana donasi ini segera untuk disalurkan ke Agus untuk pengobatan. Dengan meninggalkan lokasi pertemuan, tentunya pasti akan memperpanjang lagi proses permasalahan ini. Pertama, terus kedua, saya selaku advokat punya integritas, Kang. Baik. Ya, kita punya integritas, kita punya sikap. Hal tersebut menunjukkan klien tidak respect dengan lawyernya tentunya, seperti itu. Oke. Ya, dan selanjutnya pada saat itu pun juga saya berpikir kalau misal terdapat permasalahan entah dimanapun juga terkait dengan dana donasi ini, kita bisa selesaikan. Akan tapi hari itu tentunya wajib untuk terlebih dahulu disepakati bagaimana. Ya. Nah, disitulah saya akhirnya tidak melihat lagi urgensitas saya memberikan bantuan hukum dengan cepat ini. Itu saya memikir bahwa saya tuh memang akhirnya ini ya kasus berarti saya tidak bisa selesaikan dengan cepat. Karena? Iya. Karena memang pada saat itu Novi langsung keluar dari ruangan. Oke. Artinya gini, bisa diambil pemahaman bahwa
Nopi tidak ada niat untuk menyelesaikan masalah ini, begitu? Saya tidak bisa menyimpulkan demikian, tapi ini adalah sikap yang saya buat. Nanti kalau saya ngomong gitu nanti lain lagi ceritanya. Kasihan Novi. Ya. Dia tertekan hal ini. Biar Novi yang akan menjelaskan. Ya. Bang, saya kutip kode etik advokat. Dalam pasal 3 kode etik advokat, Ya. huruf A, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum, baik Ya. awal dan seterusnya, kan gitu. Artinya Ya. baik mau menerima maupun sudah terima kemudian seterusnya, Meneruskan. kan gitu. Ya, Nah, betul. kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Kalau dan berarti ya bisa juga salah satu ya bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. Yang saya garis bawahi adalah bertentangan dengan hati nuraninya. Itu boleh mengundurkan diri. Pertanyaan saya, Tepat. apakah sikap Nopi yang meninggalkan tempat yang dipahami oleh Bang Brian bahwa ketika Nopi meninggalkan tempat ini, maka permasalahan ini akan menjadi panjang prosesnya, akan lama lagi. Apakah itu tidak sesuai dengan hati nurani Bang Brian sehingga Bang Brian mengundurkan diri sebagaimana dibolehkan dalam pasal 3 kode etik advokat huruf A? Itu pernyataan yang sudah saya sampaikan juga pada saat hari itu. Tidak Dan sekarang dan saat ini Kang Tony menegaskan kembali. artinya sikap Nopi, sikap klien Bang Brian ini ya itu dalam perkara ini sikapnya itu bertentangan dengan hati nurani sebagai kuasa hukum. Betul. Alasan itulah kemudian yang membuat Bang Brian mengundurkan diri. Tepat. Bener nggak nih? Tepat. Itu saya sudah sampaikan dalam surat pengunduran diri saya di ke Novi. Tapi saya nggak akan mungkin expose itu suratnya. Oke. Cukup saya sampaikan kepada Novi saja sama pihak-pihak terkait. Ya, selebihnya saya nggak akan mungkin sampaikan itu di publik. Jangan sampai nanti digiring lagi, nanti Novinya kasihan. Ya. Artinya surat pengunduran diri dengan alasannya itu yang bertentangan dengan hati nurani pada intinya ya disampaikan juga ke klien Bang Brian. Tepat sekali. Oke. Surat pengunduran resmi sudah disampaikan secara resmi ke Novi? Sudah, saya sampaikan secara tertulis, baik kurir dan by aplikasi WA. Kapan? Per hari ini. Per hari ini. Karena kemarin kan libur kan, kantor tidak buka. Iya. Jelas ya. Jadi saya mendengarnya ini, saya melihatnya ini jelas kenapa alasan Bang Brian mundur. Ya. Sekarang apa selanjutnya dan apa harapan Bang Brian? Saya harapkan apapun namanya polemik dan dinamika yang terjadi, setiap orang punya kesalahan. Ya, masing-masing punya kesalahan dalam kasus ini. Ya, marilah lepaskan ego, lepaskan alasan-alasan lain di luar alasan hati nurani dan kemanusiaan. Tolong kembalilah ke hati nurani dan kemanusiaan dalam menyelesaikan kasus ini. Itu saja sih. Ini untuk semua pihak. Semua pihak, tolong renungkan, ya, coba pakai hati nurani dan kemanusiaan untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, seperti itu. Saya ingin tanya, saya tidak bermaksud menggali rahasia klien Bang Brian, tidak bermaksud seperti itu, karena itu etika, ya. Tapi yang saya ingin tanya adalah penilaian Bang Brian selama menjadi kuasa hukum Nopi, di mana kita semua mengetahui bahwa Nopi ini adalah niatnya tulus,
Ya. membuka open donasi baik melalui yayasan ataupun dengan bantuan Bang Densu adalah tidak lain untuk pengobatan Agus. Tulus untuk pengobatan Agus. Pada akhirnya di pertemuan kedua, ya tadi sudah Bang Brian jelaskan bahwa ada kondisi yang membuat Novi ini ya kemudian meninggalkan tempat. Pertanyaan saya dari penilaian Bang Brian, apakah Teh Novi ini mempertahankan uang sehingga dia meninggalkan tempat? Oke. Dari awal mungkin Kang bisa lihat rekam jejak digital ketika saya mendampingi Novi. Mulai pada press conference. Selanjutnya ada press conference kedua sebelum di Gedung Juang. Terus ada acara-acara entertainment, podcast, dan lain sebagainya. Pada acara Gedung Juang. Pada acara kemarin terakhir di Verde. Saya konsisten bahwa uang donasi itu diperuntukkan guna pengobatannya Agus. Ya, sisanya untuk biaya kehidupan lanjutan sampai dengan Gedung Juang. Akhirnya ketika terdapat polemik dan lain sebagainya dari Kemensos, dari para donatur, akhirnya merubah sedikit bahwa sisa nantinya uang setelah habis untuk pengobatan itu disepakati bersama-sama di Kemensos sebagai regulator. Pemerintah harus hadir di sini. Begitu. Nah, pada saat terakhir akhirnya kita tahu sama-sama sedemikian rupa. Saya tidak akan menjawab apakah tadi yang ditanyakan Bang Kang Tony adalah karena uang atau mempertahankan uang atau tidak. Saya tetap tidak akan bisa menjawab hal tersebut karena akan mempengaruhi opini yang timbul di masyarakat. Saya tidak mau itu. Silahkan tanya Novi sendiri, monggo. Apapun pertanyaan Kang Tony, mohon maaf saya tidak bisa jawab. Iya, jadi kita ini bingung. Teh Novi meninggalkan tempat itu, ya. Tadi bilang itu adalah satu strategi. Nah, apakah motivasinya itu, ya? Karena perdamaian itu kan draftnya menurut penjelasan kuasa hukum Bang Brian ini saat menjadi kuasa hukum itu kan sudah fix, sudah disetujui. Berarti kan tidak ada masalah ya dengan isi atau draft perdamaian itu. Tidak ada. Betul. Nah, berarti ini karena tadi ada bisikan. Apakah kaitannya meninggalkan tempat itu untuk mempertahankan uang, ya? Atau ada hal lain? Kondisi sedemikian rupa yang menyebabkan Novi keluar dari pertemuan. Kondisi, ya begitu. Itu setelah terima telepon dari siapa? Mungkin Kang Tony ya silakan mempelajari lagi mungkin videonya. Saya tidak akan memberikan satu pendapat apapun terkait dengan hal tersebut. Saya hanya menyampaikan kondisi ya tertentu sehingga akhirnya menimbulkan sikap Novi seperti itu. Kalau kita kopi di darat, oke, mangga Kang, silakan, tapi tidak di dalam ruang publik. Oke. Nanti saya ke Jakarta, saya kontak, saya ingin tanya lebih detail. Siap. Kemudian, apakah yang semula Novi setuju dengan draft perdamaian yang sudah disusun itu, kemudian tiba-tiba ya meninggalkan lokasi karena ada bisikan atau karena ada masukan sedemikian rupa? Apakah orang yang memberikan masukan itu Bang Brian nilai adalah salah satu faktor gagalnya perdamaian? Itulah yang dimaksud kondisi tersebut. Ya, artinya ini gagal, gampangnya ini gagal, perdamaian ini tidak terwujud
dan Nopi kemudian meninggalkan tempat karena ada pengaruh dari orang yang menghubungi pihak Nopi itu. Begitu. Mungkin itu kondisi yang dimaksud ya, quote and quote. Lebih dalam, siapa orang yang menghubungi pihak Teh Nopi itu? Kita ketemu darat Kang Tony. Aduh, ini netizen udah menanti ini. Saya tidak mau memperburuk suasana. Cukup saya aja dinilai buruk, sengkuni, pengkhianat. Silahkan, saya ikhlas. Saya ikhlas. Oke. Alhamdulillah saya ikhlas. Gak apa-apa. Ya, yang penting pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya pribadi penasaran dan mungkin sebagian netizen juga ingin penasaran juga, ingin mendapatkan penjelasan. Yang penting sudah terklarifikasi atau sudah terjawab, Bang Brian. Baik. Ya. Baik. Dan saya secara pribadi ya mengapresiasi kepada Bang Brian ya yang sudah rela menjadi pengacara atau menjadi penasihat hukum atau kuasa hukum dari Teh Nopi ini secara pro bono. Siap. Dan bukan hanya kepada Bang Brian, melainkan semua yang menjadi pengacaranya Nopi ini ya dengan pro bono itu semua saya apresiasi karena tidak mudah ya di zaman ekonomi yang lagi sulit ini. Tentu Betul sekali. semua lawyer pasti bekerja itu ingin mendapatkan honor, apalagi perkara ini ya viral menjadi perhatian publik, maka terus menerus kita berpikir bagaimana memberikan yang terbaik karena dimonitor oleh masyarakat. Betul. Ya, tepat sekali. Sehingga energi itu selalu terkuras tiap hari memikirkan bagaimana Betul. masalah ini bisa selesai secara baik. Iya. Nah, ketika pemikiran Tambah dan tipis, tenaga, tambah tipis itunya saya, rambut saya sekarang. ketika pemikiran dan tenaga itu ya diluangkan untuk berkontribusi, berusaha untuk menyelesaikan kasus ini secara baik, disitulah saya apresiasi kepada semuanya. Itu Bang Rai. Siap. Semoga ya ini menjadi pembelajaran semua dan semoga kasus uang donasi kasus ini cepat selesai. Insya Allah, itu yang saya harapkan. Ya, karena saya melihatnya malu ribut uang donasi gak selesai-selesai. Iya, kasihan. Ya. Sayang, itu akhirnya kontribusi donatur akhirnya tidak bisa maksimal karena terkantung-kantung sampai dengan saat ini. Oke. Oke, Bang Brian, cukup. Terima kasih atas waktunya. Terima Ada kasih lagi? Kang Tony. Ada lagi yang mau Mungkin- disampaikan? Cukup? Oh, udah itu cukup. Udah lebih dari cukup. Sekali lagi, kita terima kasih. kopi darat saja nanti lain kali. Terima kasih Siap. atas waktunya, penjelasannya, klarifikasinya. Terima kasih. Terima kasih Baik. Kang Tony. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk Kang Tony dan keluarga. Oke. Terima kasih. Salam sehat juga, Bang. Sehat, terima kasih. Oke. Silakan bisa menunjukkan